Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'a bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Isya, salat tarawih dan insyaallah salat witir yang dimulakan oleh Allah di Masjid Ukhuwah Islamiyah El Azhar. Pada malam hari ini kami selaku selaku yayasan, ketua pembina yayasan Ukhuwah Islamiyah Azhariyah yang telah menyelenggarakan dan mendirikan bangunan berupa masjid yang kita sebut namanya Masjid Ukhuwah Islamiyah, yang puasa ini adalah puasa yang ketiga, betul ya, puasa yang ketiga, sudah 3 tahun. Jadi kita sudah berpengalaman ya. Jadi kami tadi sampaikan bahwa imam kita adalah Imam Wirid Al-Hafidh. Ini sudah hafal Al-Quran. Walaupun mungkin ada lupa sedikit, di sini ada badal imam yang memperingatkan, yaitu Ustaz Deden. Dan insya Allah saya juga bisa membantu. Dan untuk nanti yang selanjutnya akan kita pasang Al-Quran yang besar, bisa karena sholat sunnah bisa dengan membaca, insya Allah. Dan Ustaz Wirid ini adalah suaranya yang paling bagus di Sulamenia. Dan ini masih bujangan, siapa yang mau, ibu yang mau ambil menantu silakan. Bapak Ibu, jamaah salat tarawih dan salat witir insyaallah yang dimulakan oleh Allah, kami sebagai pembina akan menyampaikan hal-hal yang perlu bisa kita sampaikan untuk menghadapi selama 1 bulan Ramadan yang ke depan. Yaitu acara pada biasa yaitu tarawih, dan dilanjutkan dengan kulsum, kuliah 10 menit, jadi tidak kultum. Karena apa? Karena ustaznya jauh-jauh, dari Salatiga, ada dari Meranggi, Kerobokan, Prodadi, ada dari Ngalian, jauh-jauh, jadi hanya 7 menit, sayang, kasihan, jadi kita kasihkan 10 menit. Dan ini yang mengisi bukan sembarangan ustadz, sembarangan ustadz yang sudah pilihan, yaitu banyak profesor-profesor yang kita undang, yang sudah punya ilmu yang tinggi, dan rata-rata juga kita panggil ada rektor Unimus, rektor Unwahas, rektor Unisula, rektor Undip, dan lain sebagainya. Insyaallah beliau akan mengisi di acara kulsum. Kemudian setelah salat tarawih ini nanti ada ba'da subuh, yaitu one day one juz. Ya, setiap pagi 1 juz. Juga dibawakan oleh ustadz-ustadz dari Sulaimaniyah. Dan kita hanya sebagai ikut mendengarkan dan ikut menyimak at-darus, dan dipimpin oleh ustadz dari Sulaimaniyah. Kemudian setelah Bandai subuh itu kemudian ada namanya iftar Ramadan. Iftar Ramadan yaitu anjuran atau bersama-sama berbuka puasa. Ya, seperti biasanya di berbuka puasa diperkirakan ada 150 sampai 200 jamaah yang ikut berpuasa, ikut berbuka di setiap harinya. Makanya pada malam ini ada kotanya, sampai di mana kotanya sudah beredar. Ini adalah kota Ramadan ya. Ini bukan kota masjid rutin masjid, tapi ini kota khusus Ramadan.
Sudah beredar mana? Sudah beredar. Ya diedarkan, yang belum beredar diedarkan. Dan diedarkan dan untuk diisi ya, jangan dibiarkan. Ini untuk Ramadan. Karena Ramadan membutuhkan biaya lebih dari 200 juta rupiah. Dan ini sebagai yayasan tidak ikut-ikutan campur, tidak ikut, tapi kita serahkan kepada jamaah semua. Jadi di sini masih ada kotak yang namanya kotak Ramadan yang beredar ini, tapi kotak perawatan masjid dan kemakmuran masjid ada di kotak di luar. Jangan lupa kotak di luarnya juga, kalau sudah ngisi jangan lupa kotak di luarnya juga. Di sana juga ada, mau keluar ada namanya kotak parkir, jangan lupa juga dengan kotak parkirnya, biar mobilnya aman, mobilnya selamat di jalan. Kotak parkir yang diisi, ya, karena untuk membiayai para security, para keamanan di luar. Semuanya kita kembalikan kepada jemaah, bukan untuk pengurus takmir. Kemudian ada pesantren Ramadan. Sore ada pesantren Ramadan, ya, sebelum berbuka. Sebelum berbuka ada pesantren Ramadan. Ini bisa diikuti bapak, ibu maupun anak-anak. Ya, anak-anak boleh, anaknya yang saya remaja yang liburnya sekarang libur, diajak suruh berangkat ke masjid. Ya, nanti di sini berbuka di sini. Ya, anak-anak yang sudah SMP, SMA saya lupa, putra-putri bapak, anjurkan supaya ikut ke masjid untuk ikut taraweh atau untuk pesantren kilat, istilahnya pesantren di ibadah asar. Selanjutnya yaitu ada namanya iktikaf sahur. Ya, nanti 10 hari terakhir ada namanya iktikaf. Di iktikaf ini kita menyelenggarakan juga sholat 1 rakaat setengah juz. Jadi nanti 8 rakaat adalah 4 juz. Ya, tapi setelah acara di sini biasa seperti Ustadz Anwirid ini ayatnya kepanjangan apa kurang panjang? Coba yang kepanjangan acungkan jari. Yang kurang panjang acungkan jari. Berarti pas ya? Nah, pas Ustadz. Ayatnya pas ya. Terima kasih Bapak-bapak Ibu sekalian. Ini namanya demokrasi. Demokrasi dalam beribadah. Semuanya didukung. Setelah ada iktikaf sahur itu, nanti ada sahurnya, insya Allah dari kota ini yang berada ini nanti ada sahur gratis juga, ya, untuk sahur gratis. Dan ada iktikaf, ada sholat, tadi ada sholat tarawihnya yang 1 rakaat setengah juz, kira-kira 3,5 jam lah. Ya, kalau mau ikuti nanti di lantai 2. Setelah tarawih di sini biasa, nanti dilanjutkan dengan tarawih 8 rakaat untuk 4 juz. Nah, kalau yang sudah siap-siap, dengkulnya masih kuat, silakan nanti mengikuti. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Masjid Ufa akan menyalakan namanya zakat fitrah. Zakat fitrah biasa, ya, nanti zakat fitrah ada, dan juga zakat mal. Dan jadikan zakat mal karena kita sekarang ada program Masjid Ufa ini adalah mengentaskan kemiskinan atau mengangkat derajat dari jamaah yang masih belum punya pekerjaan. Kita usahakan sudah dapat pekerjaan, kita kasih modal supaya bisa bergerak dan bisa menjadi jamaah yang mandiri. Syukur-syukur bisa berinfak. Jadi itu kira-kira nanti kalau zakat maliyah di sini kita sampaikan kepada terutama untuk mengangkatkan kemiskinan para jamaah. Bapak Ibu saya hormati bahwa program selama 1 bulan ini yang diberikan menghabiskan biaya sekitar 200 juta. Ini saya pedekan hadisnya, tapi tidak salah bahasa Arabnya lah. Ya Rasulullah ayyul sadaqati afdal qala Rasulullah sadaqatul fi Ramadan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang dinilainya paling utama? Sedekah apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, qala Rasulullah, setelah sedekah di bulan Ramadan.
Ya, di tengah bulan Ramadan. Maka jangan lupa yang mempunyai penghasilan lebih, jangan lupa ya disisakan untuk sedekahnya. Ya, kita bisnis sama Allah ya lah. Bisnis sama Allah kalau kita sudah percaya bahwa Allah nanti akan membalas 77 kali lipat. Dari 77 itu nanti dikalikan 10, itu 70 kali lipat. Itu pasti. Saya sudah ngalami. Kalau tidak percaya, ayo bareng-bareng sedekah. Balasannya nanti masih ada. Percaya. Karena ini ada di dalam Al-Quran. Kita percaya sedekah 1000 nanti akan jadi 70.000. Ya, kalau 1 juta itu 70 juta. Cuman kapan dibalasnya oleh Allah tidak harus hari itu juga tidak. Ya. Saya sudah praktekkan berkali-kali itu. Setelah saya ini, itu tanahku yang orang gunanya ke payu. Orang dijual ke payu. Loh itu tanah jengki ada yang ngontrak. Wong tanah no pinggir kanggo ada yang ngontrak. Seperti itu rezekinya itu. Ya, kemudian ini sakit kok sembuh, sakit kayak gini kok tahu-tahu sembuh sendiri. Nah, ya, pernah tabrakan, belum saya tidak apa-apa ditabrak. Mestinya mobil saya rusak, orangnya aja jatuh dosa itu, mesti saya cacat saja enggak. Ya, satu contoh itu adalah balasan dari Allah dari apa yang kita bisnis dengan Allah. Makanya yang punya rezeki, yang punya kelebihan, yang masih bekerja, yang punya penghasilan, jangan lupa sedekahnya di bulan Ramadan. Ya, tadi sedekahnya ada 3, yaitu di kota ini untuk Ramadan, di kota di luar itu ada kota untuk kemakmuran masjid dan perawatan masjid. Kemudian yang ada di luar sana, dan di kamar mandi juga ada. Jangan lupa, itu diisi semua. Ya, sedikit-sedikit diisi semua. Jangan takut miskin karena sedekah. Jangan sekali lagi takut miskin karena sedekah. Tapi takutlah miskin kalau kamu tidak bersedekah. Takutlah miskin kalau kamu tidak bersedekah, itu sudah pastikan. Jadi sedekahlah kalau kamu ingin kaya. Kalau mau kaya, nggak mau sedekah ya bagaimana? Kapan kayanya? Kenapa? Karena kita sudah masuk di lingkaran Islam. Kalau sudah di lingkaran Islam, hukum Islam berjalan bagi kita semua. Bagi yang sedekah akan dibalas, yang tidak sedekah tidak dibalas. Lai sakartum lajidannakum wa in kafartum inna alabiqal sadid. Dan yang bersyukur sedekah akan dibalas. Tapi yang tidak akan dibalas dengan yang lebih kejam, yang lebih tidak enak, yang lebih dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan, sudah ada 10 menit ini. Jadi ini pertama tidak ada kuliah 10 menit, tapi adanya adalah penjelasan dari Ketua Takmir, Ketua Pembina Yayasan Ukhuwah Islamiyah. Kami sampaikan juga bahwa Ketua Pembina ini hanya berkewajiban membangun. Ya, setelah kami bangun saya serahkan pada jamaah sekalian. Monggo ini masjid. Ya, yang punya uang pakai uang, yang tidak punya uang pakai tenaga, yang tidak pakai tenaga pakai pikiran. Jangan sedekah tidak mau, mikir masjid tidak mau, kerja bakti masjid tidak mau, terus mau apa? Hanya sholat yang mereka mengharapkan itu pahalanya enggak cukup. Hanya sholat enggak cukup, masa surga enggak cukup. Ya, saya pastikan enggak cukup. Maka ditambah dengan yang lain-lainnya, ya, termasuk membangun masjid, termasuk merawat masjid, ya, terus menghidupkan masjid. Kita kepengen AC-nya selalu dingin, baunya harum, karpetnya selalu sedot setiap hari, jadi tidak kumuh, kamar mandinya bersih, airnya ngalir terus, lampunya nyala semua. Ini semuanya pakai biaya, dan biayanya dari bapak-bapak semua. Saya serahkan pada bapak ibu semua. Demikian kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Ini ngomongnya orang Jepara kadang-kadang rotok kasar ini ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mestinya saya ini biasanya kalau puasa pertama mesti ada di Masjid Taqwa Jepara. Tapi kali ini saya pastikan memberikan di sini. Jadi saya tinggal di sana. Walaupun sudah ditelepon tapi saya punya masjid baru. Saya ingin masjid baru yang boleh sendiri ya gitu. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dari Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.